ini kan sebetulnya masalah yang cukup klasik juga sebetulnya masalah tenaga honorer ini. Tapi kan itu amanat undang-undang ya, bahwa memang mereka ini harus juga diselesaikan dan sudah diarahkan ke P3K atau PNS itu tahun 2023. Nah, oleh karena itu karena waktunya tinggal kira-kira 1 tahun lagi, makanya Menteri Pan-RB kemudian kan mengumumkan supaya semua instansi itu siap gitu. Dikutip dari salah satu media online, di mana diberitakan bahwa Kemenpan RB telah resmi menjadwalkan seleksi pengadaan P3K 2022 untuk tenaga honorer maupun guru honorer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi admin membagikan informasi terkait pengadaan rekrutmen ASN P3K untuk guru honorer dan non-guru. Kemenpan RB telah resmi menjadwalkan seleksi pengadaan P3K 2022. Seleksi ini rencananya akan dimulai pada tahun ini, terutama untuk tenaga honorer maupun guru honorer. Sebelumnya, pemerintah menargetkan sebanyak 1 juta tenaga honorer akan direkrut untuk dijadikan pegawai ASN P3K. Rekrutmen tersebut diharapkan dapat terpenuhi, guna mensejahterakan dan memberikan status kepegawaian bagi tenaga honorer. Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah melalui Kemenpan RB telah mengeluarkan kebijakan terkait adanya penghapusan tenaga honorer di tahun 2023. Kebijakan ini telah tercantum secara resmi dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 49 Tahun 2018, tentang penghapusan tenaga honorer. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa, status kepegawaian tenaga honorer akan dihapuskan, karena tidak memiliki kejelasan terkait status kepegawaian yang ada di dalam instansi pemerintah, sehingga akan berdampak pada gaji yang kurang terjamin. Dengan adanya seleksi ASN P3K untuk tenaga honorer, tentunya akan menjadi peluang emas bagi tenaga honorer. Komisi 2 DPR RI pada Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022 lalu, telah melaksanakan rapat kerja tentang pengadaan ASN pada P3K 2022, khusus untuk tenaga honorer. Kemenpan RB dan DPR RI memang sudah mempersiapkan rencana pengangkatan tenaga honorer untuk tahun 2022, namun sebelum rencana penghapusan tenaga honorer diberlakukan, Kemenpan RB telah menerbitkan surat edaran terkait penyelesaian tenaga honorer dan status kepegawaian yang berada di dalam instansi pemerintah. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa Kemenpan RB akan melaksanakan proses rekrutmen ASN melalui P3K 2022 dan CPNS. Pemerintah pun telah menyiapkan anggaran pengadaan P3K 2022 maupun CPNS khusus untuk sekolah kedinasan. Pemerintah pun telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun pusat terkait kuota atau usulan formasi pada seleksi P3K 2022. Usulan formasi pada P3K 2022 telah disiapkan sebanyak 942.257 formasi oleh pemerintah daerah dan sebanyak 93.854 oleh pemerintah pusat. Ini akan menjadi kesempatan bagi tenaga honorer untuk menjadi ASN P3K selama mampu memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai pelamar. Untuk proses rekrutmen tersebut, pemerintah pun memberlakukan regulasi baru terkait kualifikasi pada penilaian tenaga honorer yang akan diangkat menjadi ASN P3K. Semua itu merupakan suatu respon dari pemerintah daerah terkait adanya surat edaran dari pemerintah pada pengadaan P3K 2022, sebagai rencana penghapusan tenaga honorer di tahun 2023.